Perkenalkan, nama saya Titi oleh Putri dari kelas 11 kelas. Di sini saya akan menganalisis beberapa gambar yang berhubungan dengan ilmu fisika. Yang pertama, jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Gambar yang pertama yaitu gambar yang berhubungan dengan penerapan konsep perpindahan kalor, salah satunya yaitu konveksi. Sedikit penjelasan mengenai konveksi, yaitu konveksi adalah perpindahan kalor secara aliran yang terjadi pada zat cair dan gas. Selain itu, konveksi bisa terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Salah satu contohnya yaitu pada gambar tersebut. Seorang nelayan yang memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi melalui terjadinya angin darat dan angin laut yang digunakan untuk membantu aktivitas pelayaran. Menangkap ikan laut, akibatnya udara panas di lautan akan naik dan posisinya akan digantikan oleh udara dingin dari daratan. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Udara panas kala melakukan api unggun akan menjadi lebih kecil ketika naik ke atas. Udara dengan massa jenis yang lebih besar akan mendesak udara yang massa jenisnya lebih kecil ke atas sehingga terjadinya konveksi udara. Arus konveksi ini yang menyebabkan asap bergerak ke atas. Ventilasi rumah menyebabkan udara panas dalam rumah naik ke atas dan keluar. Nelayan juga memanfaatkan konveksi udara saat berangkat melaut. Yang ketiga, analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Gelombang tsunami diperkirakan akan menyebabkan terjadinya hubungan serupa dengan atmosfer, meskipun amplitudenya kecil dibandingkan dengan gelombang laut. Gelombang tersebut dapat menghasilkan gelombang gravitasi atmosfer ketika panjang gelombangnya yang panjang kemungkinan untuk mendeteksi tsunami. Dengan memantau tanpa ionosfer dari gelombang gravitasi yang diinduksi diusulkan oleh Peltier dan Haynes tahun 1976. Mereka membahas isu-isu teoritis tentang penggandengan dan menyimpulkan bahwa hal itu layak dilakukan. Geometri pangandengan gelombang tsunami gravitasi sangat berbeda dengan pergandengan antara gelombang seismik dan akustik. Gelombang tsunami bersifat non-spesifik dan kecepatannya hanya bergantung pada gravitasi dan kedalaman air karena kecepatan diberikan oleh dari persamaan dispersi gelombang gravitasi, seseorang dapat memperkirakan kecepatan gelombang gravitasi yang diinduksi. Secara horizontal, kecepatannya tampak sangat dekat dengan kecepatan gelombang tsunami pada umumnya, sedangkan komponen vertikalnya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan suara, sekitar 50 meter satu. Bergantung pada periodenya, diperlukan waktu 1 hingga beberapa jam agar gelombang gravitasi mencapai ionosfer. Berbeda dengan sekitar 10 menit untuk gelombang seismik akustik. Gangguan ionosfer seharusnya terjadi di belakang gelombang. Depan tsunami dengan penundaan yang meningkat. Seiring dengan ketinggian, pembahasan rinci dilakukan diberikan dalam tahun 2008 sampai 2011. Yang keempat, jelaskan pada termos ini dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Jadi, termos yang biasa kita pakai di rumah itu saat menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Penerapan termodinamika pada termos. Kamu punya termos di rumah kan? Contoh hukum termodinamika 1 dapat ditemukan pada termos, yakni ketika bahan adiabatik digunakan untuk menghambat pertukaran kalor atau antara sistem di dalam termos dan lingkungan eksternal. Hambatan tersebut mengakibatkan suhu di dalam termos tidak mengalami penurunan. Kaca putih yang mengkilap dalam termos berperan dalam menghambat pelepasan kalor. Selain itu, celah hampa udara antara tabung dan kaca, antara tabung dan dinding termos, serta lapisan luar termos yang terbuat dari plastik atau logam juga berkontribusi dalam menghambat perpindahan panas. Yang kelima, analisislah apakah peristiwa pada reservoir berkaitan dengan prinsip termodinamika. Jawabannya adalah konsep termodinamika
dulu juga diterapkan pada rice cooker, alat yang memanfaatkan listrik untuk menanak nasi dan melakukan fungsi-fungsi lain seperti merebus sayur atau mengukus buah. Rice cooker menggunakan elemen pemanas yang terletak di bagian bawah, samping, dan atas. Ketika suhu pemanas mencapai titik maksimal dan nasi matang, termostat akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas nasi. Ketika suhu turun, aliran listrik akan terhubung kembali secara otomatis. Prinsip ini didasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa cairan akan menguap saat tekanan uap gas sama dengan tekanan dan dari cairan ke sedikatannya. Pada rice cooker, perubahan tekanan di dalam ruang mempengaruhi titik didih cairan, yang lantas mempengaruhi proses menanak nasi. Sekian dari saya, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.